Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Rindiani Clarissa dengan NIM 195211219 dari kelas MBS 6E akan memaparkan terkait bisnis plan kelompok saya, yaitu Tape Singkong Crispy Roll atau Crolls. Kelompok saya terdiri dari Fitri, Nisa, saya sendiri, serta Ilham. Yang pertama yaitu gambaran unit bisnis. Tren makanan yang terus berubah ditambah esensi dari pemenuhan kebutuhan baik pokok, estetika maupun rasa melahirkan sebuah gagasan ide kreatif bagi kami atas terbentuknya Vioni Catering dan Camilan. Vioni dalam bahasa Jepang yang berarti ke dunia merupakan secuil arti bagi kami untuk menciptakan kenikmatan dunia dalam sebuah bentuk rasa kenyang dan rasa enak bagi produk yang kami produksi. Pada bisnis ini, kami memiliki produk unggulan Cassava Crispy Roll atau dalam istilah lain Tape Crispy Roll atau disingkat dengan Crolls, yang merupakan sebuah olahan makanan ringan berbahan dasar tape singkong berbentuk rolls dengan berbagai topping yang disajikan. Visi kami yaitu menjadi perusahaan makanan lokal inovatif unggulan di Indonesia dengan produk yang berkualitas dengan mengedepankan kualitas mutu. Misinya memenuhi kebutuhan pelanggan atas kreasi masakan makanan lokal yang diproduksi, menyediakan makan lokal yang unik, inovatif, dan berkualitas, menciptakan tren baru dalam bidang lokal food, profesional yang diwujudkan dalam jalinan kerjasama baik dari pemasok maupun konsumen. Untuk struktur organisasinya, Nisa sebagai General Manager, saya sebagai Finance Manager, Fitri sebagai Production Manager, dan Ilham sebagai Marketing Manager. Analisis SWOT, peluang atau opportunity, Indonesia mendukung tumbuhnya ekonomi kreatif, produk sejenis belum banyak dijual di lingkungan sekitar, ancaman atau threat, semakin banyak pesaing dengan produk yang lebih menarik, kekinian dan harga bersaing, pesaing sudah memiliki tempat berjualan dan brand besar untuk produk olahan tape singkong. Kekuatan atau strength, camilan yang cocok untuk semua kalangan, tersedia varian rasa, kualitas yang tinggi karena bahan dasar menggunakan tape singkong. Strength opportunity strategi bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan pasaran industri kreatif, mencari supplier lokal dengan harga murah yang dapat meningkatkan keuntungan. Strength trade strategi melakukan inovasi baik dalam segi kualitas maupun varian rasa, meningkatkan brand awareness dengan sosial media. Kelemahan atau weakness, produk tidak bisa tahan lama karena kami tidak menggunakan bahan pengawet, pemasaran yang jangkauannya masih terbatas. Weakness opportunity strategi memperluas area pemasaran, mengatur proses produksi dan pemasaran agar cepat terdistribusikan sehingga produk tidak basi. Weakness trade strategi membuat segmentasi pasar tersendiri, melakukan diversifikasi produk dan strategi. Selanjutnya yaitu analisis produksi. Yang pertama, proses produksi. Adapun proses produksi kami dimulai dari suplai bahan baku sampai dengan proses pengemasan yaitu pada box coklat dan kemudian diberikan topping keju maupun coklat cair. Untuk suppliernya, bahan baku utama pembuatan produk tape crispy roll adalah tape singkong dan kulit lumpia. Untuk bahan pendukungnya, kami peroleh dari toko sembako yang ada di pasar, serta bahan utamanya pun juga diperoleh dari pasar. Selanjutnya, analisis pasar dan pemasaran. Untuk permintaan dari kalangan milenial dan ibu rumah tangga akan kuliner ialah tentang rasa, kemudahan dalam jangkauan, dan makanan yang sedang ramai diperbincangkan. Untuk penawarannya, Crolls menawarkan makanan tape crispy yang terdiri dari berbagai topping yaitu seperti topping coklat cair, keju, green tea, choco chips, dan lain sebagainya. Untuk segmentasi pasar kami yaitu ibu rumah tangga serta kaum milenial. Untuk positioning dalam hal ini, Crolls menempatkan produk makanan yang pada market berdasarkan dari harga atau kualitas produk. Target pasar kami menentukan berdasarkan dengan isi kantong dari konsumen itu sendiri, yang mana kalangan milenial yang ingin membeli camilan dengan rasa yang enak dan tampilan yang mewah tetapi harganya tidak mahal. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama, produk yang kami jual adalah tape singkong crispy roll. Yang kedua, pengembangan wilayah pemasaran. Pengembangan wilayah pemasaran kami lakukan dengan cara menambah jalur distribusi, yaitu melalui perluasan wilayah.
Untuk strategi harga, kami menetapkan harga berdasarkan hasil riset pasar. Kami menjual tape singkong crispy roll dengan harga 10.000 per box. Untuk strategi promosi, kami menggunakan WhatsApp dan Instagram dengan menyajikan konten-konten yang menarik. Untuk analisis pesaing, banyak pesaing yang ada, tetapi kami tetap memberikan inovasi yang baru agar dapat menarik minat konsumen. Untuk kondisi persaingan di pasar, walaupun kondisi persaingan sangat sengit, tetapi kami percaya produk kami mampu bertahan dan bersaing dengan produk yang lain dengan cara tetap menjaga kualitas, cita rasa produk, dan kepercayaan konsumen terhadap produk kami. Selanjutnya yaitu analisis sumber daya manusia. Untuk karyawan yang bekerja pada bisnis kami, yaitu diperoleh dari masyarakat sekitar, hal tersebut dilakukan karena membantu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar agar mendapat penghasilan dan meningkatkan taraf perekonomian mereka. Untuk pengembangan SDM-nya, kami memiliki beberapa cara untuk mengembangkan SDM, yaitu melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Untuk rencana pengembangan usaha, yang pertama strategi pemasaran, memberikan sampel makanan untuk dipresentasikan kepada konsumen, memberikan diskon khusus untuk pembelian jumlah banyak. Yang kedua strategi produksi, mulai dari proses bahan baku sampai dengan proses pengemasan kami lakukan dengan cara sehigienis mungkin. Untuk strategi sumber daya manusia, membuka partnership atau mitra, penerapan sistem reward atau punishment. Untuk strategi keuangannya, pengendalian sistem keuangan dengan cara mencari investor untuk pengembangan dan perluasan usaha. Rencana keuangan yang pertama biaya tetap sebesar Rp325.000, biaya bahan baku per bulan Rp712.000, untuk biaya kemasan Rp120.000, biaya operasional per bulan Rp80.000, biaya variabel Rp1.312.000, total biaya untuk modal awal adalah Rp1.237.000, total biaya per bulan Rp920.359, biaya pokok penjualan, harga pokok produksinya per produk Rp6.136, harga jual per produk adalah Rp10.000. Analisis keuntungan, pendapatan dalam penjualan 150 box adalah Rp579.641 dengan persentase laba 62,97%. Untuk laporan laba rugi, pendapatan Rp1.500.000, HPP Rp920.400, laba kotor Rp579.000, dikurangi dengan biaya tetap memperoleh laba bersih Rp171.241. Untuk analisis titik impas atau BEP per unitnya adalah 83 unit, untuk BEP dalam rupiah adalah Rp829.082. Sumber dana kami diperoleh dari setiap anggota kelompok kami dengan kontribusi dana sebesar Rp309.250. Untuk analisis studi kelayakan bisnis, yang pertama analisis aliran kas masuk dan penilaian investasi. Untuk metode NPV atau Net Present Value diperoleh hasil Rp12.108.059 yang dinyatakan bahwa NPV lebih besar dari 0. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak atau menguntungkan. Yang kedua metode payback period, di mana diperoleh 1 tahun 7,3 bulan. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa payback period atau pengembalian modal usaha ini melalui investasi dalam waktu 1 tahun 7,3 bulan. Untuk profitability index atau PI diperoleh hasil 1,64. Perhitungan PI lebih besar dari 1, dengan demikian dapat dikatakan layak atau menguntungkan, maka usaha ini memiliki PI sebesar 1,64, di mana lebih besar dari 1 sehingga usaha ini layak atau menguntungkan. Selanjutnya yaitu bisnis model kanvas. Untuk key partners, mengadakan perjanjian dengan supplier tanaman singkong atau petani yang sudah standar tertentu dan dipilih sebagai supplier utama. Key activities,
membeli dari petani maupun pemasok tanaman singkong berkualitas dan bahan pelengkap pembuatan Krolls. Untuk value proposition, sehat ala milenial dengan menyediakan makanan camilan dan catering dengan produk unggulan Krolls. Untuk customer relationship, usaha catering lain membership, akumulasi kupon 10 get 1 free, customer segment, mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, dan masyarakat umum. Untuk key research, lokasi stand strategis. Untuk channel, stand menyediakan tempat duduk apabila ingin menikmati Krolls secara langsung. Untuk cost structure, biaya bahan baku produk, biaya kemasan produk, biaya gaji pembuatan produk, biaya promosi, biaya iklan, dan lain sebagainya. Untuk revenue stream, penjualan produk unggulan Krolls, penjualan catering, keuntungan bagi hasil dengan catering lain. Nah, di sini ada logo toko dan logo produk kami. Di sini ada foto realisasi pada saat proses bazar. Dapat dilihat, pelanggan pertama kami adalah Ibu Septi selaku dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, selanjutnya akan saya paparkan video terkait proses pembuatan tape crispy roll. Nah, setelah kita siapkan semua bahan, mulai kita pisahkan tape singkong dengan akarnya. Di sini kita menggunakan sarung tangan agar lebih higienis. Setelah itu masukkan susu kental manis kurang lebih 2-3 sendok. Kemudian kita campurkan. Setelah itu kita parutkan keju secukupnya. Nah, setelah semua adonan tercampur rata, mulai kita membentuk adonan pada kulit lumpia atau spring roll. Lakukan hal tersebut sampai bahannya habis. Setelah itu, setelah semuanya selesai, kita masuk ke penggorengan. Kemudian, goreng ke dalam minyak goreng dengan api sedang. Setelah semua masuk, kita ratakan agar matangnya bisa merata. Setelah itu, apabila sudah berwarna kuning kecoklatan, kita angkat dan tiriskan. Setelah selesai, kita masuk ke proses plating. Kita campurkan dengan susu kental manis dan coklat yang diparut, serta keju yang juga diparut. Setelah itu, tape singkong crispy roll siap dihidangkan atau dijual. Sekian presentasi bisnis plan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.